Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Media Pembelajaran Universitas Negeri Semarang. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang macam-macam lipid pada busana. Sebelum ke pembahasan, kita harus mengetahui apa itu tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Yang pertama, A. Tujuan pembelajaran. Pembuatan video pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai cara membuat lipid hidup maupun lipid mati, terutama pembuatan lipid hidup pipih serta lipid mati jarum. Selain itu, cara pembuatan lipid juga disertai dengan materi mengenai lipid yang tertera pada deskripsi video. B. Capaian pembelajaran. Yang pertama, dapat mengetahui apa itu lipid. Kedua, dapat mengetahui macam-macam lipid hidup dan lipid mati. Ketiga, dapat membuat lipid hidup searah. Keempat, dapat membuat lipid mati jarum. Untuk macam-macam lipid ada dua, yaitu lipid hidup dan lipid mati. Untuk lipid hidup ada lipid hadap, lipid searah pipih, lipid sungkup, lipid kipas, dan lipid godet. Untuk lipid mati ada lipid mati biasa, lipid jarum, lipid mati variasi, dan lipid obnasal kerang. Pertama, kita akan membahas lipid hidup. 1. Lipid hadap. Lipid hadap adalah lipid yang terdiri dari dua lipid atau flow yang letaknya berhadapan. Biasanya digunakan pada rok dan kemeja bagian punggung. Lipid ini berfungsi sebagai hiasan dan kelonggaran. Rok lipid hadap merupakan rok yang lipidnya dibuat berhadapan, sehingga lipatan yang dihasilkan di belakang tepinya saling membelakangi. Lipid hadap dapat diaplikasikan baik pada bagian tengah muka, tengah belakang, atau diatur beberapa lipatan pada sekeliling rok. Sebelum ke proses penjahitan, siapkan kain dan gunting kain sesuai pola. Kemudian kita setrika. Selanjutnya, yaitu proses penjahitan. Beri tanda tengah lipatan dalam lipid dan jahit sampai batas panjang lipid pada kain. Tengah lipid dibagi sama rata, kemudian dijahit tindas selebar 1 mm. Berikut adalah hasil jadi lipid hadap. 2. Lipid searah pipih, yaitu satu lipid yang dilipat sebagai hiasan atau untuk menambah kelonggaran pada bagian bawah rok.
Satu lipid terdiri dari 3 bagian dalam lipid, yaitu bahan yang tersimpan di dalam lebar lipid yang menentukan dalamnya lipid yang satu dengan garis lipid yang lain. Satu lipid terdiri dari 3 bagian dalam lipid, yaitu bahan yang tersimpan di dalam lebar lipid yang menentukan dalamnya lipid, karena dalam lipid dihitung selalu dari 2 kali lebar lipid. Jarak lipid ialah jarak antara garis lipid yang satu dengan garis lipid yang lain di bagian baik kain. Untuk langkah kerja pembuatan lipid searah pipih yaitu: pertama, menentukan lebar kain yang diperlukan. Lalu tentukan jarak lipid, yaitu dengan cara membagi ukuran pinggang dengan jumlah lipatan. Kemudian tentukan ukuran dalam lipid dengan cara mengurangi ukuran lebar kain dengan lebar pinggang dibagi jumlah lipid. Selanjutnya beri tanda jarak lipid pada garis lipatan, lalu lipat kain yang telah diberi tanda dengan bagian baik kain di dalam, lalu tusuk jelujur. Setelah itu, peras pada masing-masing lipid dari bagian bulu kain. Langkah terakhir, jahit bagian pinggang menggunakan mesin. Berikut adalah hasil jadi lipid pipih searah. 3. Lipid sungkup. Lipid sungkup adalah lipid yang terdiri dari 2 lipid pipih atau flow yang berhadapan, tetapi saling bertolak belakang. Biasanya digunakan pada bagian tengah rok, bagian belakang kemeja, dan bagian punggung saku yang berfungsi sebagai kelonggaran. Untuk langkah kerjanya, pertama, gunting kain yang akan diberi lipid, lalu beri tanda lipid pada bagian baik kain, kemudian lipat tengah dari besar lipatan itu. Terakhir, jahit di tanda jahitan, kemudian peras. Berikut adalah hasil jadi lipid sungkup. 4. Lipid kipas. Lipid kipas adalah satu tumpukan lipid-lipid searah yang bagian atasnya merupakan satu lipid dan bagian bawah terbagi dalam beberapa lipid pipih. Untuk langkah kerjanya, siapkan kain yang akan digunakan, lalu beri tanda lipatan dan garis peletakan sesuai jarak yang diinginkan. Kemudian lipat kain ke satu arah seperti melipat kipas kertas. Setelah selesai, semot dengan jarum pentul, kemudian dijahit lipatan terakhir kain, tetapi tidak sampai habis. Berikut adalah hasil jadi lipid kipas. 5. Lipid kudet. Kudet adalah satu bagian di bawah rok yang ditambah dengan suatu guntingan bahan untuk menambah lebar bawah rok atau menghias bawah rok. Tambahan kain ini dapat berupa sebagian dari lingkaran atau kain serong, atau bahan yang dilipat dapat sewarna atau dengan kain yang berbeda. Untuk langkah kerjanya, siapkan kain yang akan digunakan, jahit setip bantu pada bagian jahitan bukaan kudet, gunting garis bantu bukaan kudet, pasangkan kain tambahan untuk bukaan kudet, jahit pinggiran potongan bukaan kudet, dan yang terakhir balik kain ke arah baik kain. Berikut adalah hasil jadi lipid kudet. Berikutnya adalah lipid mati. 1. Lipid mati biasa. Lipid mati biasa adalah lipid yang menyerupai lipid jarum rata, tetapi lebarnya 1-3 cm. Lipid ini umumnya dibuat kelompok. Dalamnya lipid lebih lebar 0,5 cm atau sesuai dengan model jarak lipitan beraturan. Sebelum ke proses penjahitan, siapkan kain yang akan digunakan dan potong sesuai pola, kemudian disetrika. Jarak antara satu lipid dengan lipid yang lain adalah 1 cm. Cara membuat lipid mati. Berilah tanda pada bagian yang akan dilipid,
adalah hasil jadi lipid mati biasa. 2. Lipid jarum. Lipid jarum adalah lipitan-lipitan kecil dibuat menurut arah benang-benangan dan disetik pada bagian luar bahan dan dibuat selalu dalam kelompok sebagai hiasan. Jarak lipid disesuaikan modelnya atau sesuai selera. Dalamnya lipid 2-3 mm. Untuk langkah kerjanya, pertama beri tanda pada lebar dan jarak lipid pada bagian baik kain. Lalu bentuk tanda, kemudian jahit mesin dan kemudian press. Terakhir jahit mesin pada pinggir seluruh lipid bagian seperti penguat agar lipid tidak berubah posisi sewaktu menjahit pakaian. Berikut adalah hasil jadi lipid jarum. 3. Lipid mati variasi. Lipid mati variasi adalah lipid yang menyerupai lipid jarum rata, tetapi disetik secara vertikal dan horizontal dengan jarak lipatan beraturan. Untuk langkah kerjanya, pertama, beri tanda pada lebar dan jarak lipid pada bagian baik kain. Bentuk tanda, kemudian jahit mesin seperti lipid mati biasa, lalu tindas ke arah kiri kanan dan seterusnya, kemudian dipres. Terakhir, jahit mesin pada pinggir seluruh lipid bagian setik penguat agar lipid tidak berubah posisi sewaktu menjahit pakaian. Berikut adalah hasil jadi lipid mati variasi. 4. Lipid obnasil kerang. Lipid obnasil kerang atau kerut yaitu merupakan lipid mati obnasil yang kemudian pada bagian lipid tersebut diikat dengan benang dengan jarak tertentu. Untuk langkah kerjanya, siapkan kain yang akan digunakan. Lipat kain dengan bagian tengah diselipkan pensil atau semacamnya. Jahit sesuai dengan lingkar pensil. Tusuk jelujur pada bagian lipatan tadi. Kemudian terakhir, tarik jelujur sehingga berkerut. Lakukan untuk seterusnya. Berikut adalah hasil jadi lipid obnasil